Ya, sementara itu ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut ijazah yang diklaim asli oleh Andi Aswan merupakan hasil scan dari editing dari unggahan Dian Sandi di media sosial April lalu. Ketika sebuah objek di dalam citra masukan tidak ada, tetapi ada di citra keluaran, maka yang pastikan itu adalah hasil pengeditan karena registrasi citra tidak menambah objek itu. Tidak membuat objek sendiri registrasi citra. Dia hanya menggeser, merotasi, dan mentransformasi, tidak menciptakan objek. Pertanyaannya, kita sudah mendeteksi, menganalisa lintasan stempel pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Meskipun resolusinya ya menengah lah gitu ya. Tetapi kan kita analisa juga itu, stempel itu yang tertindih oleh tanda tangan pun masih bisa terdeteksi. Nah, kenapa ya tanda tangan itu kan tinta hitam di situ ya, tanda tangan dekannya tinta hitam. Nah, terdeteksi kanal R, kanal merah, gitu loh. Kenapa di jas itu tidak ada pada lintasan itu? Tidak ada pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Setelah mengalami registrasi citra, tiba-tiba ada di lintasan itu, sesuai klaim Termul itu. Ya, meskipun saya tidak bisa konfirmasi, karena apakah yang dikasih ke saya sama yang ditampilkan oleh Termul. Tapi, sesuai yang diklaim oleh Termul, yang ditunjukkan lewat HP itu, oleh Termul dengan bangganya itu, ini ada lintasan stempel. Nah, pertanyaannya kok tiba-tiba ada? Ya, alasan yang masuk akal adalah dia tambahkan sendiri lintasan stempel itu, gitu loh. Kenapa? Ya tidak ada di tempatnya, di citra masukan dari Dian Sandi Utama itu. Setelah mengalami registrasi citra, tidak mungkin ada objek baru di situ. Kalau dibilang itu karena kabur, salah. Kalau resolusi rendah yang menjadi alasan resolusi rendah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kenapa ya stempel itu ya yang ada pada tanda tangan itu masih terdeteksi? Tanda tangan kan apanya hitam, tintanya. Dan kenapa ada kanal R di situ? Ya, kita ekstrak pakai intensitas RGB, terus kita pakai juga gradients, dapat itu. Kenapa yang hanya di jas hitam itu? Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Masa pencekalan diajukan diperpanjang dari 20 hari menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf merespons kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU.
Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Suriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari Muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berpidato di Forum Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Afrika Selatan. Gibran memamerkan sistem pembayaran KRIS di hadapan para pemimpin negara. Gibran menegaskan Indonesia mendorong inklusi keuangan. Gibran menyebut sistem pembayaran digital KRIS di Indonesia menunjukkan solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah, namun bisa mendorong partisipasi dalam aktivitas perekonomian. Adapun Gibran akan berpidato dalam 3 sesi di Forum KTT G20. Sesi pertama, Gibran mendapat urutan ke-13 yang membahas ekonomi berkelanjutan, perdagangan, keuangan, dan masalah utang negara-negara berkembang. G20 Summit. The first being Indonesia also promotes financial inclusion. Our national KRIS digital payment system demonstrate how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Ya, sebelumnya Wapres Gibran tiba di Bandara Johannesburg Jumat waktu setempat dengan disambut tarian unik khas Afrika Selatan. Gibran kemudian menyampaikan pidato perdananya di ajang Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Tarian lokal khas Afrika Selatan Pansula menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara OR Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat waktu setempat. Tarian yang dikenal dengan gerakan kaki cepat dan presisi ini menjadi simbol identitas daerah perkotaan Afsel. Gibran juga disambut sejumlah menteri Afrika Selatan. Gibran kemudian melanjutkan perjalanan ke hotel tempat menginap.
Setibanya di hotel, Gibran disambut diaspora Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan. Mereka menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa di hadapan Gibran. Gibran kemudian membuka pidato perdananya di ajang Indonesia Afrika CEO Forum. Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Gibran menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. This is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. KTT G20 Afrika Selatan berlangsung pada 23 hingga 24 Desember 2025. Gibran dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Prabowo.